Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum, Nam Budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan Zoom ya, Zoom pengenalan sebenarnya seberapa penting gitu ya. RK itu seberapa penting dalam kita menjalani hidup. Tapi sebelum Yes, Mas. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa hidup itu harus seperti apa dan bagaimana, gitu ya. Alangkah baiknya untuk teman-teman yang belum on kamera, itu on kamera dulu ya, teman-teman. Karena kalau kameranya di-on-kan, otomatis teman-teman akan mendapatkan energi positif dari saya. Nah, itu seperti itu. Saya juga mendapatkan positif dari teman-teman, kan seperti itu ya. Kalau teman-teman positif, tapi kalau teman-teman hari ini hidupnya banyak bebannya, banyak hutangnya, banyak masalahnya, ya otomatis apa yang terjadi tukar tukar energinya bukan tukar energi positif tapi energi negatif. Nah, energi positif yang saya miliki lewat getaran saya, lewat vibrasi saya gitu ya, itu bisa dimiliki oleh teman-teman ketika teman-teman mengonkan kameranya ya. Jadi saya mengonkan kameranya itu seperti itu. Oke ya teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, sakti, bahagia. Oke. Selalu mindsetkan ya teman-teman, selalu mindsetkan, selalu kata-katakan, selalu ucapkan kata-kata yang positif gitu ya, terutama kata-kata sehat, kaya raya, sakti, bahagia, karena kata-kata adalah doa ya teman-teman. Al-kalamu nisfu doa ya, al-kalamu nisfu doa ya. Oke, saya boleh dong sepil satu orang ya, satu orang yang mau berbicara gitu ya, mau berbicara. Kenapa sih hidupnya sudah hidup di dunia ini lama, bahkan sudah sekolah, mungkin sampai S1, sampai S2, S3 mungkin, atau mungkin juga sudah beribadah secara khusyuk gitu ya, sudah sholat 5 waktu, yang untuk yang muslim ditambah qobliyah ba'diyah, ditambah sholat sunnah-sunnah yang lain, tapi hidupnya masih banyak hutangnya, masih banyak masalahnya, masih banyak bebannya. Mungkin siapa yang mau ngomong dulu supaya nanti saya bisa menjelaskan sebenarnya masalahnya apa gitu loh ya. Ayo siapa mungkin bisa, boleh boleh cowok, boleh cewek, boleh cowok, boleh cewek, boleh cowok, boleh cewek. Monggo silakan siapa mau. eh saya itu bercerita, intinya bercerita. Saya sudah menjalankan A, B, E, dan C, umur saya sekian gitu ya. Tapi hidup saya masih banyak masalah, masih banyak beban, masih banyak hutang, bla 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 dan lain-lain. Mungkin siapa? Mas Amal Rizky mungkin. Ada nggak yang mau bercerita, menceritakan hidupnya? Ada nggak? Ada nggak? Saya Ada nggak? mau. Oke, Bu. Oke, silakan. Bu Elinda Sinta Permatasari dari Malang. Dari ke kiri. Oh, dari Kediri. Kediri mana, Ibu? Ke kiri Ngasem, kota. Ngasem. Ngasem berarti tonggone dhewe, Bu ya. Iya. Oke, Ibu, monggo bisa kenalkan Ibu namanya siapa, umurnya berapa, sekarang jadi wirausahawan atau apa, dan mungkin kenapa merasakan susah, sulit, dan lain-lain. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya Sinta dari Kediri. Usia saya 28 tahun, sudah menikah, sudah berkeluarga. Saya saat ini bekerja. Masih kemarin baru diterima bekerja, tapi belum mulai bekerja di Gapur Makan Bergizi Gratis Presiden seperti itu. Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Oke, monggo. Terus? Nah, untuk yang saya rasakan sendiri, ya dalam perjalanan hidup saya tuh rasanya berliku-liku ya, kayak pahit gitu ya rasanya.
Iya, iya, iya. Kayak banyak cerita-cerita yang nggak enak gitulah. Termasuk itu di tahun ini, awal tahun ini tuh saya tuh kan dari lama nganggur nggak bekerja hampir 2 tahun. Setelah itu awal tahun ini Januari itu baru keterima bekerja di dapur seperti itu juga. Terus hari pertama itu langsung dapat musibah suami kecelakaan. Terus saya dapat penipuan juga. Itu hari pertama bekerja langsung saat itu drop down dan perekonomian kacau saat itu. Iya. Iya, terus Dari yang betul gitu awalnya ya. Iya, dari yang awalnya tuh cuma kayak tipu sedikit, tapi karena bertumpukan dengan masalah-masalah lain jadi semakin banyak sampai utangnya tuh mencapai 12 juta. Dan itu karena waktu itu akhirnya saya berhenti bekerja juga cuma 1 bulan karena saya disuruh kakak saya untuk ikut program seperti pegawai negeri seperti itu. Saya ujian akhirnya disuruh berhenti sama bosnya. Jadi kondisi seperti itu saya malah nggak punya pekerjaan dan hutangnya semakin banyak. Iya, iya, Dan iya. ya terus akhirnya saya menjual barang-barang yang sebelumnya saya bekerja, saya bisa membeli barang-barang seperti laptop, mesin cuci, freezer seperti itu saya jualin satu-satu. Yang di belakang saya ini salah satunya mesin cuci yang proses saya jual tapi belum laku. Ya salah satunya untuk menutup hutang-hutang itu. Ya, oke, 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 Ibu ya. Berarti sudah merasa benar-benar berat sekali ya dalam menjalankan hidup ini ya. Dan Ibu tahu nggak sebenarnya salahnya di mana? Dalam menjalani hidup ini salahnya di mana? Gitu. Salahnya belum tahu juga. Belum tahu juga ya. Padahal Ibu ya sudah beribadah gitu ya. Iya. Sudah sholatnya juga sudah diusahakan Iya. benar-benar sholat gitu ya. Bahkan Iya. sudah berdoa sama Tuhan. Tapi Iya. terus diberikan musibah yang seperti jatuh ketiban tangga gitu ya Ibu ya. Ya. Ya, ya, oke, 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 oke. Ada yang berarti ini belum tahu ya masalahnya di mana gitu belum tahu ya Mungkin sebenarnya. respon saya waktu diberi ujian itu respon saya salah sehingga masalahnya nggak selesai malah tambah bertubi-tubi. Oke, responnya salah ketika diberi ujian. Nah, emang Tuhan suka nguji ya, Ibu Sinta ya? Iya, 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 oke, 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 nggak apa-apa ya. Karena gini Ibu Sinta ya, kalau kita tidak merasakan benar-benar yang namanya kita dijatuhkan gitu ya, susah, sulit gitu ya, kita nggak akan bisa merasakan yang namanya bahagia. Betul nggak? Betul sekali. Makanya adanya Bu Sinta, mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal yang sama gitu ya. Itu kalau nggak dijatuhkan gitu nggak mungkin bisa merasakan yang namanya kebahagiaan, kekayaan, kan gitu nggak mungkin gitu loh, ya. Jadi ya mau nggak mau harus diterimakan gitu ya. Oke, Ibu Sinta tahu tahu Zoom ini dari Kan setelah saya tidak bekerja itu saya kan mencari kerja ke sana kemari. Ternyata disuruh kakak saya mendaftar pegawai negeri SPP itu tidak keterima. Akhirnya saya interview ke sana kemari. Salah satunya interview ke tempat Pak Yunus Pare waktu itu. Oh, dan ternyata tidak lolos. tidak lolos ya. Ya, mohon sejak maaf. saat itu. Iya. Karena mohon saya, maaf, karena saya yang interview bukan saya ya. Yang interview bukan saya. Jadi mohon maaf jadi Mbaknya belum belum keterima ya. Tapi bukan berarti Mbaknya sudah daftar RK di Kediri? Belum, karena uangnya buat bayar Ini admin. ada promo kemerdekaan loh, Mbak. Ya, tanggal 22. Kalau bisa ikut, Mbak. Ya, kalau bisa ya. Diusahakan. Ya, uangnya belum ada. Ada. Sekarang ada gitu loh. Bilang ada gitu. Ada uangnya. Nah, iya, kata-kata adalah doa ya. Al-kalamu nisfu doa gitu ya. Kata-kata adalah doa gitu ya. Gitu. Ya wes Doakan laku biar ada uangnya. Jangan bilang kalau laku. Ada kata kalau berarti nggak laku-laku.
Oh iya, Iya, kata-kata adalah doa iya, kan. iya, 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 iya. Oke, ada lagi Oke. Mbak Sinta yang mau disampaikan? Ada lagi kan sebelumnya saya juga santri seperti apa torikoh seperti itu. Oh, oke. Ya, Torekoh apa kalau boleh tahu? ya seperti Naksabandia seperti itu. Mbak Sinta Terus masih muda loh, kok bisa ikut Torekoh gimana? soalnya dulu waktu saya kuliah di Jember itu saya ketemu guru yang menurut saya sangat bagus, jadi saya menyantri di situ. Ternyata guru torikoh seperti itu. Ya, dan sudah dibaiat juga. Sudah. Wah, pelanggaran itu namanya. tapi tapi yang saya rasakan itu saya kan apa kadang-kadang tuh sering mood swing perasaan sumpek seperti itu, tapi saya mengamalkan itu sumpek dan lain-lain itu nggak bisa hilang seperti itu. Iya, nggak bisa hilang, malah malah ekonomi malah jatuh, iya. Enggak. Malah ekonomi jatuh, iya malah gitu. Ya wis enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan ya. Kalau bisa keluar lah ya. Kalau bisa keluar. Oke. Oke, tadi perwakilan dari cewek ya, dari cewek yaitu masih muda ya, saya panggil Mbak aja ya, karena masih umur 28 ya. Tadi perwakilan dari Mbak Sinta ya, mungkin ini dari temen yang laki-laki, monggo siapa yang mau bercerita tentang hidupnya ya, mau bercerita tentang hidupnya, monggo silahkan. Ada nggak? Ada nggak yang mau bercerita? Ada? Yang cowok, yang cowok ada nggak? Siapa? Pak Puji Raharto? Oh tidak. Monggo siapa yang mau bercerita? Mau bercerita kenapa toh hidup ini mungkin oh Ibu Yuliati lagi cewek lagi ya wes gak apa-apa. Satu orang dulu cewek lagi. Monggo Ibu Yuliati, monggo Ibu Yuliati. Kalau kalau yang cowok malu-malu Mas, yang cewek aja. Oke, Ibu Nanti yang cowok dikenalkan juga dari nyusul. mana? Monggo Oke, terima silakan. kasih Mas atas waktunya. Perkenalkan saya eh, biasa dipanggil dengan Ibu Yuli. Nama saya lengkapnya Yuliati. Saya tinggal di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Muara Enim. Jauh Mas. Tapi Dekat saya Ibu. sudah lama merindukan RK itu. Halo, Oke, sudah kedengaran Mas? lama. Iya, iya, Udah iya. lama sekali. Berarti Tapi udah ya mengikuti kesempatan. video-video saya juga. Kalau video-video saya sering ikuti. Kalau rutin ya enggak ya, karena saya juga ada kegiatan lain, kegiatan rutin karena saya juga seorang guru gitu ya, punya kegiatan. Tapi lumayan lah sih, kalau sempat pasti saya buka, saya tonton gitu. Saya Ya. juga sudah pakai produknya RK yang bisa saya pakai. Setelah Kalau pakai saya mau cerita tentang boleh keseharian saya, kalau seorang eh, soal finansial katakanlah, saya tidak tahu, tidak mau. Panas. Ya, Mbak. Iya, Mas. Kalau saya pakai dupa itu, Mas, apa ya? Begitu saya minta, kayak gitu, jadi sudah ada kabar gembira. Sudah ada kabar gembira. Tapi belum Oke. terjadi gitu, Mas. Karena Oke. saya itu sering mintanya mungkin terlalu besar yang saya pinta gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, oke. Sekitar hitungan 40 hari sebelumnya itu saya minta, "Bos, saya pokoknya harus punya rumah sendiri," maksudnya kan. Karena tadi saya tinggal ikut suami gitu. Jadi alhamdulillah walaupun hutang-hutang, tapi saya punya rumah sendiri gitu. Ya hutang juga di bank kan Mas, dipotong oleh bank, jadi nggak terlalu jadi beban. Cuman walaupun demikian ya kepengen yang tanpa beban lah kayak gitu kan, kepengen seperti Mas Yunus dong, berkelimpahan. Iya. Iya, iya. Ini Mas, selain dari itu saya mau cerita tentang apa ya?
Oke. Saya kan punya aset, Mas, tapi aset tuh jauh gitu ya. Jauh kalau mau saya ke sana itu kayaknya perlu waktu gitu. Ya, perlu waktu gitu, Mas, ya. Nah, itu mau kami jual, mau saya jual. Ada yang atas nama saya, atas nama suami saya, atas nama orang tua saya gitu kan. Keluarga saya lah katakanlah gitu. Jadi Iya, mau iya. saya jual. Nah, waktu mau dijual itu, ini kabar-kabarnya udah dipinang-pinang oleh perusahaan, tapi kok perusahaannya ngulur-ngulur terus kayak gitu, Mas. Kayak apa ya, kayak sengaja diulur-ulur kayak gitu. Itu udah Ya. terjadi beberapa tahun yang lewat. Jadi kita itu rasanya gimana kayak gitu, Mas ya. Kalau seandainya saya mau jadi petani, mau dibuka jadi lahan pertanian gitu, tidak mungkin karena sudah di sekitarnya sudah di olah semua kayak gitu kan. Nah, kalau kita tinggalkan, ya kita punya uang di situ, apa namanya, investasi di situ, ya katakanlah hilang aja kayak gitu kan kalau kita diamin aja. Kalau kita tuntut, kita melawan perusahaan tuh tidak mungkin kan, Mas. Nah, jadi saya itu berusaha dengan produk-produknya Mas Yunus itu seperti pakai dupa gitu, Mas. Cuman ya baru kabar-kabar gembira gitu, belum dinikmati. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini Mas Yunus bisa bantu jalan rezeki saya dan keluarga itu lancar. Hubungan saya dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak itu semakin lebih baik, semakin menyenangkan seperti itu, Mas. Oke ya teman-teman, saya rasa dua ibu-ibu tadi, Mbak Sinta dan Ibu Yuni, ya, itu mungkin mewakili keluh kesah gitu ya, keluh kesah yang yang dialami oleh teman-teman. Ya, coba sekarang dari semua yang hadir di sini, siapa sih yang nggak punya hutang? Ada nggak yang nggak punya hutang di sini? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Yang nggak punya hutang bisa unjuk tangan seperti saya seperti ini. Ada nggak? Tidak ada ya. Ada lah, pasti ada ya. Oh, itu ada ya. Ada yang itu Mbak Mbak siapa? Mbak Siti atau Ibu Siti itu dia nggak punya ya. Ya, oke ya teman-teman ya. eh Bu Vivi, saya nggak punya alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak punya hutang ya. Ya, oke. Sebenarnya teman-teman ya yang perlu dipahami, lunas malam ini Mas. Oke, pasti terjadi. Saya aminkan. Amin, pasti terjadi Bu Rostin ya. Oke ya teman-teman. Saya kita kita share ya, sharing ya teman-teman ya. Kenapa sih rata-rata manusia gitu ya, rata-rata gitu ya, manusia di sini yang hadir ini atau mungkin yang di luar sana, kenapa sih hari ini kok susah gitu ya? Susah dan sulit mendapatkan finansial kan gitu kan? Susah dan sulit dalam mendapatkan finansial gitu ya. Dan ketika mendapatkan uang itu baik banyak maupun sedikit dan uang itu cepat sekali habis. Bener nggak Bapak Ibu? Bener nggak? Bener ya? Ya, yang bener bilang mantuk-mantuk gini aja nggak apa-apa ya. Mantuk-mantuk gitu aja ya. Padahal apa gaji misalkan nih yang bekerja ya, misalkan yang bekerja gajinya banyak gitu ya. Gajinya 10 juta, 15 juta, 20 juta sampai 50 juta. Tetapi tidak ada satu bulan uang itu sudah habis. Ya, uang itu sudah habis gitu ya. Dan itu benar-benar hampir dirasakan semua yang hadir di sini. Saya yakin itu. Saya yakin ya. Karena kenapa kok saya bisa bilang yakin? Karena teman-teman yang hadir saat ini adalah salah pola hidup. Salah pola hidup ya. Betul Mas, bocor terus. Ya, betul Mas, bocor terus. Iya ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini akar dari masalahnya teman-teman gitu ya. Akar dari masalahnya teman-teman gitu ya. Itu sebenarnya adalah dari kecil dulu ya. Ya, coba ini
perhatikan ya. Di sini nanti teman-teman sebelum ikut RK, saya harap memahami yang mau ikut RK ya, tapi saya harap teman-teman bisa praktek apa yang saya berikan ilmunya ya. Diberikan ilmunya supaya apa? Akhirnya finansial mulai bagus dan bisa mengikuti ilmu RK atau ilmu-ilmu yang lain. Monggo, tidak harus di dalam RK, nggak harus, bisa di tempat yang lain, gitu ya. Nah, tadi kalau pengalaman dari Mbak Sinta gitu ya, saya tanya Mbak Sinta tahu nggak masalahnya kan gitu. Kenapa kok hidupnya kok seperti ini sudah 28 tahun gitu ya. Tingkat kebahagiaannya mungkin kalau dipresentasikan Mbak Sinta ya, mungkin berapa persen Mbak Sinta? Berapa persen kan gitu ya. Berapa persen selama 28 tahun ini tingkat kebahagiaannya berapa persen Mbak Sinta kalau dipresentasekan? Di bawah 50%. Di bawah 50% ya mungkin. Ya itu bagus loh di bawah 50% ya. Ya itu bagus ya. Yang penting tidak 5% kan gitu ya. Nah, sebenarnya akar masalahnya apa sih teman-teman? Ya, sebenarnya akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah awal kali pola. Jadi ketika kita masih kecil teman-teman, kita ya sebagai manusia itu mempunyai dua otak. Ada otak alam sadar dan ada otak alam bawah sadar. Oke, ada otak alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu tempatnya di belakang sini teman-teman. Nih. Ya, kecil, dia kecil sekian, tapi dia menentukan pola, menentukan kualitas hidup kita. Nah, ini teman-teman mulai sekarang setelah saya jelaskan mulai dirubah nanti ya, mindsetnya mulai dirubah ya. Oke. Dari kecil kita sudah disuguhi, teman-teman sudah disuguhi bahwa untuk mendapatkan yang namanya finansial uang gitu ya, harus melalui bekerja. Benar enggak? Jadi kita melihat fenomena orang tua kita bekerja baru mendapatkan uang. Kita mendapatkan pola didik yang salah. Kita harus bekerja keras, kita harus bekerja untuk mendapatkan semua keinginan kita. Mungkin di pendidikan dulu diajarkan seperti itu. Bahkan kita melihat fenomena di masyarakat yang sudah membudaya, gitu ya, budaya yang salah ini, gitu ya. Kalau nggak bekerja, ya nggak dapat apa-apa. Bener nggak teman-teman? Bener nggak? Bener kan? Iya. Ya mantuk-mantuk aja, mantuk-mantuk. Kalau bener mantuk-mantuk gitu ya. Kalau bener mantuk-mantuk gitu ya. Ya itu ya. Dan mau nggak mau teman-teman, pola model yang seperti itu gitu ya, itu akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Karena apa? Segala sesuatu yang masuk ke alam bawah sadar itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Bahkan di luar sana diberikan fenomena atau gambaran kalau mau dapat uang harus bekerja. Kalau mau kaya raya harus berusaha dan berbisnis. Bener kan? Bener nggak kira-kira? Iya, bener sekali. Nah, itu kesalahan awal teman-teman. Itu kesalahan awal. Kenapa? Ketika teman-teman sudah disuguhi model pola hidup yang seperti itu, gitu ya. Pola untuk mendapatkan uang kekayaan harus bekerja atau dengan harus berbisnis dan berusaha. Akhirnya hidupnya teman-teman tidak akan pernah merasakan yang namanya bahagia. Makanya tadi bilang Mbak Sinta di bawah 50%. Kenapa? Karena dia sudah menancapkan di dalam alam bawah sadarnya, ya, itu mau disadari atau enggak, itu udah otomatis masuk ke alam bawah sadar bahwa fenomena untuk mendapatkan yang namanya uang, kekayaan, gitu ya, itu harus bekerja, itu harus berusaha, itu harus berbisnis. Karena segala sesuatu yang masuk alam bawah sadar itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak, pasti terjadi. Nah, teman-teman di sini gitu ya, yang mulai yang paling muda dan yang paling tua gitu ya, sudah disuguhi fenomena yang seperti itu, bener nggak? Bener sekali. Sehingga kalau sudah pola hidup yang seperti itu
masuk ke alam bawah sadar, ya hidupnya akan terus-terusan mengalami pola yang sama. Pola yang sama. Yaitu apa? Harus bekerja. Ketika nggak bekerja, bingung mencari pekerjaan. Kan gitu. Mencari pekerjaan. Nah, di sini adalah apa? Pola. Sistem. Belief system yang salah. Teman-teman. Ya. Belief system yang salah. Kenapa saya berani bilang salah? Oke. Ayo kita teman-teman saya sadarkan satu-satu ya, supaya nanti setelah selepas dari Zoom ini ya, teman-teman bisa merubah pola belief sistemnya, pola mindsetnya, sehingga mindsetnya berubah, finansial mulai naik, nanti bisa mengikuti RK gitu ya. Mau? Kira-kira mau enggak teman-teman? Mau. Mau ya. Oke, mau ya. Oke, siap ya. Karena gini teman-teman ya, mindset menjadi sebuah tindakan, tindakan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan menjadi sebuah karakter, dan karakter menjadikan nasib. Nah, nasibnya teman-teman gitu ya. Kenapa hari ini nasibnya teman-teman kurang beruntung, masih banyak hutang atau punya hutang, masih banyak beban atau punya beban, masih banyak masalah atau banyak sekali masalah-masalah, satu belum selesai datang lagi masalah satunya lagi belum datang masalah lagi. Itu berarti letaknya di alam bawah sadar. Makanya tadi urutannya adalah mindset, tindakan, kebiasaan, karakter, takdir atau nasib. Nah, kalau nasibnya seperti itu, berarti kita harus merubah karakter kita. Kalau karakter kita sudah rubah, kita akan berubah kebiasaannya. Nah, kebiasaannya berubah, itu berarti tindakannya berubah. Nah, kalau tindakannya berubah, berarti mindsetnya yang berubah. Jadi di sini mindsetnya yang harus dirubah, teman-teman. Mindset tentang apa? Tentang pola uang, tentang pola kekayaan, gitu loh. Makanya bagaimana kita melayakkan diri gitu ya untuk didatangi yang namanya uang, untuk didatangi yang namanya apa? Kekayaan. Nah, yang harus pertama dilakukan itu adalah satu, merubah mindsetnya teman-teman gitu loh. Merubah mindsetnya teman-teman. Yang dirubah apa? Oh yo, oke, sekarang saya kasih tahu ya. Oke. Bahwa ini yang pertama ada 4 ya, ada 4. Yang pertama gitu ya, bahwa yang namanya uang dan kekayaan datang bukan dari bekerja. Benar nggak teman-teman kira-kira? Benar. Benar kan? Banyak sekali teman-teman di sini yang bekerja gitu ya. Saya rasa banyak yang bekerja di sini. Ada yang bekerja jadi A, B, E, dan C gitu ya. Berangkat pagi, pulang malam, atau berangkat pagi, pulang sore, atau bahkan sampai lembur-lembur, tapi hidupnya juga gitu-gitu doang. Betul nggak? Iya, betul. Ya, bahkan juga masih punya hutang, punya beban, punya masalah. Kan gitu ya. Oke, itu yang pertama gitu ya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman ini bekerja atau dikerjain sebenarnya. Dikerjain ya sama bosnya ya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, apakah uang dan kekayaan datang dari kepintaran? Kira-kira jawabannya gimana? Bisa jadi. Apakah uang dan kekayaan datang karena kepintaran? Tidak. Saya rasa kok tidak ya. Saya rasa kok tidak. Banyak sekali kok. Banyak sekali orang pintar di sini, bahkan ada guru. Mungkin di sini ada guru ya. Ada seorang guru, baik itu guru honorer gitu ya, maupun guru PNS atau dosen di sini. Kalau memang kepintaran itu menjadi tolak ukur sebuah kekayaan, teman-teman, harusnya para rektor gitu ya, para profesor itu orang pinter-pinter, teman-teman. Guru juga orang pinter, teman-teman. Tapi kenyataannya, faktanya hidupnya ya gitu-gitu doang, ya kan? Bahkan rumah harus kredit, mobil harus kredit dan lain-lain. Bener nggak? Bener ya? Bener. Ya, bener sekali gitu loh. Bener sekali. Yang selanjutnya, yang ketiga, apakah uang dan kekayaan datang karena titel dan jabatan? Ya. Tidak. Ya, jawabannya tidak.
Kalau memang titel dan jabatan itu mendatangkan yang namanya kekayaan gitu ya teman-teman. Ngapain pejabat-pejabat kita korupsi semua? Ya kan? Bener enggak ya? Iya. Nah, ini harus dipahami. Dan yang terakhir teman-teman yang harus dipahami juga gitu ya. Yang harus dipahami juga, uang dan kekayaan juga datang ya. Uang dan kekayaan juga datang bukan karena bisnis dan usaha. Banyak sekali orang yang kepengen bisnis gitu ya. Ya. Banyak sekali orang yang kepengen mendapatkan uang dengan cara berbisnis dan berusaha. Ujung-ujungnya bukan mendapatkan uang, tapi malah mendapatkan hutang. Benar nggak teman-teman? Iya. Semakin besar bisnisnya, semakin besar usahanya, semakin besar pula hutangnya. Benar nggak teman-teman? Benar. Benar sekali ya. Nah ya, bisnis hancur, benar Mas. Ninggalin hutang. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu teman-teman? Karena teman-teman sudah salah pola alam bawah sadarnya. Jadi di alam bawah sadar itu sudah dimasukkan dari kecil, ya kan? Fenomena kita melihat orang tua kita dididik, ya, sosial bahwa untuk mendapatkan uang itu harus bekerja, untuk mendapatkan kekayaan harus berbisnis, itu loh. Nah itu salah kaprah, ya. Makanya tadi sudah saya menjelaskan 4 ini tadi, gitu ya. Bekerja, kepintaran, ya kan, jabatan, bisnis usaha, ini tidak mendapatkan uang. Kenapa? Karena ada pola yang salah di sini, gitu loh. Di alam bawah sadar ada yang pola yang salah. Makanya tadi Mbak Sinta ngelamar sana, ngelamar sini, gini kan gitu kan. Makanya tidak apa namanya, tidak mendapatkan gitu ya. Kenapa? Salah pola awal gitu loh. Pola awalnya salah gitu loh. Nah, makanya di sini yang harus dirubah teman-teman itu adalah mindset. Nah, ini saya ajari untuk merubah mindsetnya, segera diterapkan nanti gitu ya. Coba nanti perbaiki besoknya terus terapkan seperti itu, pasti nanti finansialnya mulai membaik. Finansialnya mulai membaik. Ketika finansialnya mulai membaik, segera ikut RK. Kenapa? Karena di dalam RK nanti saya akan membersihkan penyakitnya. Penyakitnya apa sebenarnya teman-teman? Penyakitnya cuma ada 3. Emotional block, memory block, dan mental block. Jadi masalahnya hidup manusia cuma 3 ini aja. Ya. Oke, saya jelaskan supaya teman-teman bisa merubah sistem alam bawah sadarnya. Ya, bisa merubah sistem alam bawah sadarnya. Ya, saya jelaskan dulu. Ya. Pola datangnya uang yang model seperti itu tadi, teman-teman harus merubahnya. Jadi, sudah saya menjelaskan tadi, ya, penjelasan saya bahwa uang datang bukan karena 4 hal tadi. Jadi, ini untuk merubah mindsetnya teman-teman bahwa uang datang bukan karena bekerja, kekayaan datang bukan karena bisnis dan usaha. Ya, oke. Oke, dari sini sudah mulai berpikir teman-teman? Sudah mulai dapat ya kalau ternyata pola pikir selama ini masih salah? Oke. Oke. Makanya kita hari ini teman-teman harus melayakkan diri untuk didatangi yang namanya uang atau kekayaan. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Apa teman-teman? Melayakkan diri untuk didatangi uang dan kekayaan. Ayo kita sekarang kupas tuntas uang itu dan kekayaan itu apa sebenarnya. Supaya teman-teman paham sehingga uang itu datangnya cepat dan betah di dalam diri kita. Mendapatkan uang berapapun itu betah. Sehingga kalau betah uangnya di dalam diri kita, apa yang terjadi? Uangnya semakin nambah, nggak hilang-hilang gitu. Oke ya. Oke. Yuk kita
Ya, mungkin bisa yang pakai apa namanya ini, pakai catatan bisa dicatat deh ya. Bisa dicatat. Saya yakin di sini semuanya sudah berdoa kepada Sang Tuhannya masing-masing. Saya yakin semuanya sudah juga sholat, bagi yang Muslim sudah sholat 5 waktu ditambah qobliyah ba'diyah gitu ya. Tetapi doanya tidak pernah terkabul ya. Oke. Sekarang kita kupas tuntas tentang yang namanya uang dan kekayaan. Ya, saya akan bahas dari akarnya dulu, gitu ya teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami di sini, mohon maaf ya. Katanya Albert Einstein, gitu ya. Saya punya bukunya, ya. Saya punya bukunya Albert Einstein, gitu ya. Everything is energy. Everything is energy. Mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Saya cuma mengutip aja, gitu ya. Saya cuma mengutip aja bahwa semua yang ada di semesta ini adalah everything is energy. Segala sesuatu di semuanya ini adalah energi. Oke, di dalam Islam juga, oke, di dalam Islam sekarang ini yang hadir kan banyak yang Muslim gitu ya. Di dalam Islam juga ada pelajaran yang namanya la haula wala quwata. Yang mananya la haula tidak ada daya. Nah, daya di sini daya. Wala kuwata dan upaya kan gitu. Ya. Tidak ada daya dan upaya. Nah, kita bahas dayanya sekarang. Daya itu apa, teman-teman? Daya adalah apa? Kekuatan. Nah, kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah energi. Nah, di sini letaknya. Berarti yang harus diperbaiki di dalam hidupnya teman-teman adalah yang ada di dalam dirinya teman-teman. Ya, di mindsetnya sini dan yang ada di hatinya teman-teman. Energi yang ada di dalam sini. Nah, itu yang harus dirubah gitu ya. Saya mulai ngomongin energi, oke ya. Sekarang kita bahas tentang energi. Everything is energy. Segala sesuatu adalah energi. La haula, tidak ada daya. Berarti dayanya teman-teman, energinya teman-teman itu yang diperbaiki. Karena selama ini energinya teman-teman itu adalah energi, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf, energi mental miskin. Gimana nggak mental miskin? Karena yang dipahami selama ini kalau nggak bekerja, nggak dapat uang, berarti kan teman-teman nggak punya apa-apa sebenarnya kalau nggak kerja. Betul nggak? Kata-kata adalah doa loh. Kata-kata adalah doa, apalagi itu sudah menjadi mindset. Sudah menjadi belief system di dalam sistem alam bawah sadarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman, sebenarnya yang masalahnya hari ini adalah mindsetnya. Ini mindset miskin. Kenapa saya berani bilang mindset miskin? Karena mindsetnya selama ini kalau nggak bekerja, nggak dapat uang. Kalau nggak berusaha, nggak berbisnis, nggak kaya. Berarti kan di sini teman-teman belum kaya. Berarti kan di sini teman-teman belum punya uang. Makanya ketika punya uang berapapun, cepat habis. Kenapa? Karena salah gitu loh. Salah program, salah mindset. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang masuk ke alam bawah sadar itu, gitu ya, itu pasti terjadi. Oke, di sini dapat ya. Oke, saya teruskan. Kalau paham, kalau dapat saya teruskan. Silakan dicatat, ya. Silakan dicatat. Bahwa uang kertas yang saya bilangkan uang kertas itu terbuat dari apa, teman-teman? Ada yang dari? Tanah. Dari kayu. Kayu. Ya, dari kayu. Kayu dari pohon. Pohon dari tanah. Pohon dari tanah, teman-teman. Dan coba kita lihat segala sesuatu tentang kekayaan, teman-teman. Semuanya pasti berada dari tanah, ya. Kalau uang Australia dari plastik, ya. Nanti plastik kan juga dari tanah ujung-ujungnya, gitu loh ya. Logam juga ujung-ujungnya dari tanah juga, gitu ya. Oke, makanya saya memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa yang namanya uang dan kekayaan semua deh ya, semua tentang kekayaan itu semuanya berada
ya berada di dalam dan berasal dari dalam tanah. Oke, uang tadi ya. Uang tadi juga berasal dari kayu gitu kan. Plastik juga dari dalam tanah sebenarnya. Logam juga berada di dalam tanah gitu ya. Rumah terbuat dari batu bata, ya kan? Batu bata berasal dari mana? Tanah. Mobil, di situ ada plastik, ada biji besi gitu ya. Semuanya ada timah, ada tembaga dan lain-lain. Berasal dari mana teman-teman? Berasal dari dalam tanah. Oke ya. Keramik ya dan lain-lain semuanya, sepeda motor semuanya berasal dari dalam tanah. Berarti teman-teman ya, yang harus dipahami yang namanya uang dan kekayaan gitu ya. Uang dan kekayaan itu partikelnya adalah partikel, energinya adalah energi tanah, teman-teman. Ya, energinya tanah. Sekarang saya tanya teman-teman, tanah itu sifatnya bagaimana? Coba saya tanya. Sifatnya tanah apa? Tenang. Ya kan? Menghidupi. Subur. Betul ya? Sifatnya tanah adem. Menghidupi dan lain-lain. Betul nggak? Iya. Tapi sayangnya teman-teman, di sini mohon maaf, mungkin juga Mbak Sinta tadi ya, atau mungkin silakan nanti ketika saya ngomong seperti ini teman-teman flashback ke belakang gitu ya. Ya. Ya, sabar walau diinjak-injak, betul Mas Afif, ya kan? Betul, betul sekali. Sabar walaupun diinjak-injak. Oke, segala sesuatu, kekayaan, uang semuanya berada dan berasal dari dalam tanah. Nah, ini clue-nya, ini kuncinya. Oke, garis bawahi. Kekayaan, uang semuanya berada dan berasal dari dalam tanah. Sekarang saya tanya kepada teman-teman ya, prosentasikan teman-teman sikap tanahnya teman-teman dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam menjalani hidup dengan sikap sifat karakter apinya itu dominan mana teman-teman? Api. Ya, api itu sifatnya seperti ini. Api itu sifatnya kan panas teman-teman. Bener nggak? Panas. Yang kedua sifatnya api itu menghanguskan, menghabiskan, membakar. Ya kan? Ya, membakar, menghanguskan, membakar. Nah, sifat api jadi yang ada di dalam, nah ini sudah ya, sudah ngomongin tentang sifat api dan tanah ya. Sekarang saya akan ngomongin tentang diri kita, raga kita ini. Supaya teman-teman nanti mulai Zoom ini mulai mempraktekkan atau mulai tobat. Ya, mungkin selama ini kan nggak tobat teman-teman. Ya kan? Ya. Di tubuh kita ini, raga kita ini terbuat dari berapa partikel, berapa elemen teman-teman? 4. Ada elemen tanah di dalam diri kita, ada nggak? Ada nggak? Elemen tanah, partikel tanah di dalam diri kita ada nggak? Ada. Apa? Ada. Apa? Daging, tulang, urat, saraf, betul? Ya. Terus setelah ada tanah, ada yang namanya udara. Ada nggak udara di dalam diri kita? Ada. Ada. Apa? Oksigen. Apa? Nafas gitu. Jangan entut. Wah, entut itu berarti pikirannya negatif ya. Pikirannya negatif. Ada O2 dan CO2 teman-teman. Oke. Ada O2 dan CO2. Terus yang selanjutnya ada api. Ada api nggak dalam tubuh kita? Ada. Ada. Apa api dalam tubuh kita? Marah. Oh, salah Bapak. Kalau marah itu berarti apinya berlebih-lebihan, makanya uangnya cepat habis. Ya, api di dalam tubuh kita itu adalah semangat dan nafsu. Sebenarnya itu. Tapi karena teman-teman apinya berlebih-lebihan, akhirnya mudah marah kan gitu ya. Oke, yang terakhir apa yang terakhir?
Yang terakhir, tanah sudah, udara sudah, api sudah. Yang terakhir, Air. Angin. Air. Ada nggak air di Angin. dalam tubuh kita? Air. Ada, air ada ya? Air Ada. ada ya? Yaitu apa? Sel darah merah, sel darah putih, ya kan, kelenjar, hormon, dan lain-lain. Oke, sekarang sudah tahu bahwa susunan tubuh kita ternyata dari 4 elemen. Ternyata dari 4 elemen. Oke. Dan tadi saya menjelaskan uang dan kekayaan tubuh kita terbuat dari 4 partikel, ya. 4 partikel, ada tanah, ada air, ada api, dan ada angin atau udara. Dan tadi saya juga menjelaskan bahwa yang namanya uang dan kekayaan ternyata partikelnya adalah energi partikel tanah. Dan sedangkan tanah sifatnya adem, sifatnya tenang, sifatnya sabar, diinjak-injak nggak marah, betul? Makanya tadi saya suruh mempresentasekan sikap sifat karakternya teman-teman, lebih besar apinya atau lebih besar tanahnya? Lebih besar mana? Apinya. Lebih besar apinya. Kalau lebih besar apinya mau kaya ya mustahil toh. Senengannya apa? Mudah marah, mudah pegel, mudah mangkel, mudah dongkol, mudah tersinggung, mudah baper, mudah nangisan, mudah sedih. Semuanya ada ini di dalam teman-teman? Ada. Ada. Klop ya, semuanya ada ya, sifat-sifat ini ada semua ya. Ya. Kalau semua sifat-sifat itu ada, berarti hidupnya teman-teman lebih mendominasi partikel api, teman-teman. Ketika lebih mendominasi partikel api, ya, kira-kira coba bagaimana kalau partikel apinya lebih besar? Makanya tidak heran teman-teman dapat uang berapapun cepat habis. Oke. Kalau nggak percaya coba. Kalau nggak percaya kalau partikel api itu ngaruh dalam kehidupan kita, saya coba teman-teman flashback ke belakang. Ya, setiap teman-teman marah gitu ya, sampai matanya mendelik seperti ini, ya. Kalau saya nggak pantas marah kayaknya ya. Ya, setiap teman-teman lagi marah, pegel, mangkel, dongkol gitu. Coba flashback ke belakang teman-teman. Pasti uangnya teman-teman ada yang keluar untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Betul nggak? Mungkin habis marah-marah, gitu, tiba-tiba anaknya sakit, tiba-tiba mobilnya keserempet, tiba-tiba ada yang datang pinjam uang nggak kembali. Bener nggak? Coba, kira-kira bener nggak? Benar. Iya. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika teman-teman sedang menjadi api, jadi energi partikel apinya sedang besar, itu akan membakar kekayaannya teman-teman, gitu loh. Akan membakar apa yang dipunya teman-teman, apalagi uangnya teman-teman walaupun disimpan di bank. Nah, jadi teman-teman bisa sekarang sudah tahu, bisa menyimpulkan. Ini adalah ilmu yang namanya ilmu servomekanisme atau ilmu fisika kuantum, teman-teman. Padahal sebenarnya di agama juga sudah dijelaskan loh. Sudah dijelaskan, tapi mungkin karena teman-teman nggak ngeh aja gitu ya. Ketika pengajian ngobrol sendiri dengan temennya mungkin. Nah, akhirnya teman-teman nggak ngeh dan nggak percaya gitu ya. Ya. Padahal di dalam agamanya teman-teman, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di surat At-Tahrim gitu ya. Ayat 6 gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api. Ini bisa dimanai api, bisa dimanai neraka, teman-teman. Nah, wakuduhanas, bahan bakarnya neraka atau api adalah anasu, manusia. Jadi pertanyaannya teman-teman, kenapa bahan bakarnya neraka atau bahan bakarnya api itu kenapa kok manusia, teman-teman? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu nggak? Kenapa bahan bakarnya kok tidak jin aja yang notabene dia juga dari api? Kenapa bahan bakarnya, kenapa kok enggak hewan aja yang notabene hidupnya hanya pelengkap di dunia? Kenapa kok harus manusia gitu loh? Tahu nggak? Karena manusia setiap detik, setiap menit suka memproduksi apa? Sikap sifat partikel api. Partikel api. Iya, itu yang harus dipahami. Bahkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis gitu ya, di dalam hadis itu juga sudah dijelaskan, la tahdab walakal janah. La tahdab, jangan engkau marah. Bagimu surga. Janatun itu maknanya sebenarnya bukan surga, melainkan kebahagiaan, melainkan kesuksesan. Tapi prakteknya bagaimana teman-teman dalam kehidupan sehari-hari? Gitu kan? Suka marah, suka pegel, suka mangkel, suka baper, suka mengeluh dan lain-lain. Bener nggak teman-teman? Benar. Iya. Ya. Akhirnya apa? Mau teman-teman mau berbisnis dan berusaha seperti apapun, itu mustahil teman-teman bisa mendapatkan yang namanya kekayaan. Mau kerja seperti apapun, mustahil teman-teman bisa mendapatkan uang. Uang ya habis-habis melulu. Habis melulu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena teman-teman setiap hari mendominankan sikap sifat partikel api gitu loh. Padahal sudah dijelaskan di dalam dalilnya, baik di Quran maupun di hadis gitu loh. Jadi di sini sedikit bisa mendapat itunya ya teman-teman. Bisa mendapat feel-nya teman-teman di sini. Bisa flashback kepada dirinya masing-masing. Kalau selama ini ternyata saya salah gitu ya. Saya salah sikap dan sifatnya. Kan tadi saya bilang bahwa apa, mindset jadi sebuah tindakan. Tindakan jadi sebuah kebiasaan, kebiasaan jadi sebuah karakter. Nah, kalau karakternya teman-teman suka marah, pegel, mangkel, dendam, mengeluh terutama, baperan terutama, apa yang terjadi? Ya mau nggak mau ya uangnya ya nggak mau datang karena teman-teman nggak sevibrasi, nggak seenergi dengan yang namanya kekayaan. Mau usaha seperti apapun, mau berbisnis seperti apapun, ya ujung-ujungnya mendapatkan hutang karena mentalnya belum mental kaya gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami. Betul nggak teman-teman selama ini? Betul kan? Iya. Oke, teman-teman ya. Yang harus dilakukan teman-teman ya sebelum mengikuti pelatihan RK adalah mulai apa? Mulai merubah karakternya. Mulai merubah sifatnya. Ya. Mungkin yang selama ini teman-teman bilang, "Ah, wajar aku marah-marah, wajar aku pegel, dongkol, mangkel." Itu sifat yang wajar. Mungkin selama ini teman-teman bilang seperti itu sangat-sangat gak wajar teman-teman. Karena ternyata sikap sifat itu tadi adalah sikap sifatnya partikel api. Dan partikel api itu bukan partikelnya kekayaan. Jadi kalau teman-teman mau uang itu datang betah dari kehidupannya teman-teman, ya harus merubah apanya teman-teman? Sifatnya, karakternya. Itu seperti itu. Nah, ya mulai sekarang, hari ini juga, jam ini juga, detik ini juga, teman-teman tobat. Mulai merubah sikap sifatnya. Gitu ya. Kalau sudah saya kasih tahu seperti itu, pasti kok. Kalau teman-teman mau merubahnya, pasti hidupnya teman-teman, finansialnya pasti mulai berubah dikit-dikit kok. Beneran, serius. Kenapa? Karena teman-teman sudah tahu, sudah paham bahwa ternyata
Uang itu datang bukan karena kerja, bukan karena kita berbisnis gitu loh. Tapi ketika kita mampu ya, ketika kita mampu menerapkan mental kaya atau melayakkan diri untuk didatangi yang namanya uang, melayakkan diri untuk didatangi yang namanya kekayaan. Dengan cara apa? Dengan cara merubah sikap dan sifatnya. Begitu. Sehingga teman-teman ketika sudah mau tobat merubah sikap sifatnya partikel api menjadi partikel tanah, teman-teman mulai itu uangnya mulai tertarik. Kenapa kok bisa tertarik? Karena kita manusia mempunyai yang namanya medan elektromagnetik. Elektromagnetik. Namanya magnet berarti menarik gitu loh. Makanya tidak heran kenapa Mbak Sinta tadi contohnya, mohon maaf tak buat contoh terus ya Mbak, gak apa-apa ya. Kenapa kok masalah datang bertubi-tubi gitu ya? Karena apa? Karena yang dipikirkan setiap hari masalah. Benar nggak, Mbak? Iya. Coba kalau yang dipikirkan setiap hari itu hanya uang. Masalahnya dilupakan. Uang saja. Yang ada di hati cuman uang. Yang ada di kepala cuman uang gitu ya. Otomatis apa? Kata-kata adalah doa. Ditambah lagi bahwa apa? Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Inna inda doni abdibi. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau teman-teman prasangkanya ini nggak punya uang, aduh susah, nggak ada uang, ya otomatis ya nggak ada uang. Karena apa? Karena inna inda doni abdibi gitu loh. Karena Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya yang harus dirubah ini di sini teman-teman. Rasa ini loh. Ini rasa ini gitu loh. Ini yang harus dirubah. Prasangka terhadap Tuhan. Nah, prasangka yang bagaimana? Prasangka mulai sekarang prasangka susah gitu ya. Prasangka sulit, prasangka nggak punya uang. Itu mulai dirubah semuanya. Semuanya mudah, semuanya gampang. Loh itu. Semuanya mudah, semuanya gampang. Kalau semuanya mudah, semuanya gampang, pasti semuanya mudah, semuanya gampang. Karena inda don abdibi. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kenapa kok Tuhan bilang seperti itu? Ya, karena Tuhan berada di dalam diri kita. Wa nahnu aqrabu wa ilaihi minal hablil warid. Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat nadi, urat leher. Nah, kalau urat leher kita nempel, Tuhan ada di mana? Ada di sini. Makanya Tuhan bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih. Sesungguhnya Tuhan itu bersama kita gitu loh. Loh Tuhan itu bersama kita. Tapi kenyataannya faktanya teman-teman berdoa, ya Allah berikanlah hambamu uang. Berarti kan menganggap Tuhan jauh gitu loh. Betul enggak? Loh Tuhan itu wa nahnu aqrabu wa ilaihi minal hablil warid kok. Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat nadi teman-teman. Dari urat leher gitu loh. Makanya Tuhan bilang, inna inda doni abdibi. Gitu loh. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya prasangkanya Mbak Sinta dan teman-teman itu diperbaiki. Caranya bagaimana? Mulai sekarang sugih ngono. Mulai sekarang kaya gitu. Itu kulkasnya di belakang itu sudah laku, bukan kalau laku. Lu keliru. Kata-kata adalah doa. Al-kalamu nisfu doa. Loh gitu loh. Loh itu gitu teman-teman. Oke, dari sini dapat teman-teman? Silakan dipraktekkan teman-teman. Apa yang saya sampaikan. Ketika sudah mulai memperbaiki finansialnya teman-teman, segera ikut RK. Pentingnya ikut RK apa? Pentingnya adalah menghilangkan emotional block, memory block, dan mental block yang sudah dari kecil berada di dalam diri kita. Supaya kita tidak mengalami jatuh, dan jatuh gitu loh. Nah, partikel api itu ya, partikel api itu terproduksi di dalam tubuhnya teman-teman dan dia terakumulasi ngendap gitu loh. Ngendap di dalam diri kita.
Nah, itu namanya adalah emotional block, memory block, dan mental block. Saya sabda semuanya punya uang banyak gitu ya. Ya, puluhan sampai ratusan juta saya sabdakan dengan energi saya berikan kepada teman-teman, segera ikut RK. Supaya apa? Bisa mengeluarkan partikel api dari dalam tubuhnya. Karena apa? 1 detik kita marah, 1 menit kita dongkol, pegel, mangkel, sedih, itu terproduksi yang namanya partikel api. Itu secara fisika kuantum. Terproduksi hormon kesetresan. Itu secara ilmu kesehatan. Terproduksi penyakit ain. Itu secara ilmu agama. Nah, itu kalau partikel api, penyakit ain, hormon kesetresan masih berada di dalam diri kita, kita akan terus merasakan yang namanya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu seperti itu. Kenapa? Karena partikel api yang jenis emotional block itu sudah menjadi sifat dan karakter. Makanya teman-teman setelah pas ikut RK, jangan kaget nanti kalau teman-teman nggak bisa marah. Serius. Biasanya disinggung Mbak Sinta dirasani tetangganya yang super gateli itu, ya dirasani itu loh, Mbak Sinta itu orangnya langsung bondongkol marah gitu. Tapi setelah ikut RK gitu ya, mau dirasani, Mbak Sinta itu kurang ajar. Oh, santai bro, tenang, nggak ada rasa marah, serius. Karena sudah banyak sekali yang mengikuti RK. RK ini sudah sejak tahun 2016, teman-teman. Dan dikenal oleh publik itu sejak tahun 2019. Dan alhamdulillah sampai detik ini masih eksis dan alhamdulillah sudah merubah banyak orang. Dan yang selanjutnya ada yang namanya memory block, teman-teman. Ini partikel api yang jenis memory block. Ya. Memory block itu apa? Misalkan contoh nih, teman-teman, pernah nggak teman-teman tertipu atau ditipu kayak Mbak Sinta tadi? Iya, dan itu kalau nggak dibuang rasanya, gitu ya, partikel api yang jenis memory block tadi itu akan terulang lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Dan itu pasti potensi terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Bener nggak? Iya. Di sini ada nggak teman-teman yang pernah ketipu, habis itu terus jatuh, bangun lagi, ketipu lagi. Besoknya lagi, bangun, ketipu lagi. Ada nggak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena rasa pertama kali yang namanya ketika ditipu rasa pegel mangkel gitu ya. Rasa dendamnya, rasa kecewa yang ada di dalam dirinya teman-teman itu tidak dibuang. Akhirnya apa? Kejadian berulang-ulang terus. Itu namanya memory block dan itu harus dibuang teman-teman dari hidupnya teman-teman. Nah, gitu. Ini kalau nggak dibuang teman-teman akan terjadi lagi termasuk mindset miskin. Ini kalau mindset miskin, rasa miskin, dulu pernah dilahirkan dari orang yang miskin gitu ya. Pernah mengalami hidup miskin, kalau rasa miskin ini nggak dibuang, nanti teman-teman juga akan mengalami lagi. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun lagi. Itu yang terjadi. Termasuk nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai, kayak gitu. Itu akan terulang. Kenapa? Karena memori blocknya nggak dibuang. Partikel api jenis memory block gak dibuang gitu loh. Yang terakhir, yang paling bahaya itu adalah mental block. Mental block teman-teman. Apa itu mental block? Mental block itu adalah ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Pasti teman-teman pernah mengalami, bahkan mungkin setiap hari. Contoh Mbak Sinta, mungkin Mbak Sinta bilang seperti ini, aku mau rumah yang bagus gitu. Dari dalam diri ada penolakan, nggak bekerja ngono kok rumah yang bagus tingkat 5, betul nggak? Dari dalam ada penolakan kayak gitu, ditolak sendiri gitu loh. Aku mau usaha ini, nggak, paling nggak laku. Aku mau usaha itu, enggak, sudah banyak gitu. Jadi ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri. Ada nggak teman-teman kayak gitu? Semuanya ya.
Semuanya. Iya, itu masalah teman-teman. Itu masalah. Yang dimana masalah itu ya harus dibuang. Kalau nggak dibuang nggak bisa teman-teman. Itu nggak bisa gitu loh. Makanya untuk treatment terapi awal ini teman-teman yang harus dilakukan, yang sudah mengendap di dalam dirinya teman-teman, partikel apinya yang ada di dalam dirinya teman-teman gitu ya. Partikel api atau emotional block, memory block atau mental block itu biarkan saja. Biarkan dulu. Sementara jangan ditambahi lagi teman-teman gitu loh. Jangan ditambahi lagi partikel api lagi. Supaya hidupnya teman-teman berubah. Ya, supaya hidupnya teman-teman berubah. Ketika hidupnya teman-teman sudah berubah, ya gitu ya, finansial sudah mulai bagus, gitu ya, dan uang sudah mulai betah, gitu ya, ikut RK. Nah, di dalam RK nanti akan diajari bagaimana mengeluarkan partikel api jenis 3 tadi yang sudah berada di dalam diri, gitu loh. Itu seperti itu, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin di sini, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, monggo silakan. Ada yang tanyakan? Ada nggak? Boleh tanya, nggak apa-apa. Mumpung saya baik hati dan sombong loh ini. Oke. Oke, tanyanya langsung ke anu ya, ke mic aja ya, jangan di chat ya. Nanti nanti. Ya silakan Mbak Sinta tanya, monggo silakan. Kalau saya kan biasanya memang menahan marah, tidak marah ketika ada sesuatu itu tidak marah, tapi cenderung ke sedih yang terjadi malahan. Kenapa? Sama itu. Niatnya sabar, ternyata malah sedih. Sama itu Mbak Sinta. Yeah. Itu sama. Jadi tadi kalau sedih tadi gitu ya, partikelnya kalau sedih gitu ya, itu yang terproduksi adalah hormon adrenalin. Dan apalagi kalau marah gitu ya, marah itu nggak meledak-ledak gitu ya, kok malah dipendam, itu malah lebih bahaya loh Mbak Sinta. Justru uang itu malah habis terus. Dan uang itu kok susah datangnya. Serius saya. Iya, benar kan? Iya, karena partikel apinya dipendam gitu loh. Makanya langkah awal Mbak Sinta gitu ya, langkah awal yang harus dilakukan Mbak Sinta dan di teman-teman mau nggak mau harus merubah sikap sifatnya. Mau nggak mau sebelum mengikuti RK. Syukur-syukur besok mengikuti RK gitu ya. Besok mengikuti RK itu nggak usah belajar merubah sikap sifat, wis otomatis nanti akan berubah sendiri dan kaget nanti. Kok bisa ya kayak gini loh, kayak gitu. Nanti boleh monggo silahkan ya. Monggo silahkan boleh daftar RK dengan cara mencicil 100.000 dulu, 200.000 dulu gitu ya. Nanti kalau dicicil di rumah, saya yakin nanti uangnya katut karena masih pegelan, masih marahan. Betul toh? Iya, karena masih baperan. Apalagi dibilangin tetangga, tuh itu kurang aja langsung marah-marah, betul enggak? Itu nanti kalau langsung marah-marah, uang yang disimpan untuk pelatihan gitu ya, untuk memperbaiki diri, akhirnya katut lagi, gitu loh teman-teman. Silakan hubungi admin RK, nanti Mbak saya daftar RK, nanti saya 100 dulu, 50 dulu, nanti kalau sudah penuh, nanti diinfokan bisa mengikuti RK di daerah mana yang terdekat, gitu. Uangnya nggak hilang teman-teman, akan saya kembalikan kalau misalkan teman-teman, Mas saya butuh uang, kembalikan. Kemarin juga ada teman-teman, kita kan tanggal 2 September kan ada RK Journey itu. RK Journey itu mau RK di Vietnam sana. Ini teman-teman yang sudah finansialnya sudah berubah-berubah gitu ya. Nah, kita mau ke Journey, bayarnya berapa? 20 juta teman-teman. Wah, itu banyak sekali yang ikut teman-teman. Karena apa? Sudah berubah finansialnya. Ternyata ada yang di-cancel karena apa? Bayar kuliah anaknya. Mas, bilang ke admin, Mbak, saya mau bayar kuliah anak saya
saya boleh nggak mengambil uang saya yang untuk ke RK Vietnam untuk bayar kuliah anak saya? Boleh, boleh. Kita berikan 100% teman-teman. Kita tidak memotong sedikit pun. Jadi teman-teman, saya beri solusi, ada 2 solusi. Yang pertama, mulai sekarang sikap sifatnya dirubah. Karakternya dirubah. Sambil teman-teman bisa mencicil ya, karena bisa menabung, bahasanya bukan mencicil ya, jelek kalau mencicil ya, negatif itu ya. Bahasanya menabung di RK. Sekarang mindsetnya dirubah teman-teman. Hari ini juga, detik ini juga, pasti rezeki datang kok. Saya yakin. Karena apa? Inna inda doni abdibi. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Langsung berubah ini. Dirubah. Aku punya uang 1 miliar. Itu. Pasti besok ada apa? Ada yarzukuhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu. Oke ya teman-teman, saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk apa? Untuk mengikuti RK dengan cara menabung. Oke? Apakah tidak ada RK secara online teman-teman Mas Yunus? Mohon maaf untuk sementara RK tidak ada dengan cara yang namanya online. Kenapa? Karena ini ilmu leluhur ya, ilmu leluhur yang memang harus tatap muka karena saya harus membersihkan, membuka portalnya, membuka pintu gerbangnya partikel api ketika teman-teman laku tirakat atau praktek itu bisa keluar partikel apinya. Itu seperti itu. Kalau hanya sekedar materi RK aja bisa secara online. Tapi kalau prakteknya itu yang belum bisa. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Itu seperti itu. Ya gitu. Dan untuk sementara RK hanya masih ada di 7 kota saja teman-teman. Masih ada di Jakarta, Bali, Semarang, Jogja, Bandung, Surabaya, dan Kediri. Jadi mohon maaf sementara masih seperti itu. Masih itu aja RK. Ya. Ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ada yang ditanyakan, monggo. Mas Afif Muhammad mungkin mau bertanya. Atau siapa, monggo. Ya, nggak apa-apa, saya Mas. Oke, monggo Mas Afif. Monggo silakan Mas Afif. Dari mana, kenalkan Mas Afif? Saya dari Wakil Sidoarjo, Mas. Dari Sidoarjo? Suara saya jelas nggak, Mas? Suaranya jelas, Mas. Jelas. Monggo silakan, Mas. Apa itu? Kalau kita kita hubungkan di dalam agama itu kan penyebab kan ada ya, maksudnya kayak penyebab rezeki seret itu dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang saya tanyakan itu kalau seperti itu bagaimana Mas? Maksudnya hubungannya dengan RK ini gitu. Kalau menurut Mas Yunus tadi kan dari mindset yang salah gitu. Tapi kalau dari agama itu kan mengajarkan susah sempitnya rezeki itu karena dosa-dosa yang telah diperbuat kayak gitu. Itu bagaimana Mas? Apa tidak bertentangan atau bagaimana? Oke, saya terangkan lagi Mas. Coba dipahami. Dengan pola mindset yang keliru tadi, otomatis menjadikan sebuah tindakan. Tindakan menjadi sebuah karakter menjadi sebuah kebiasaan menjadi karakter, kan seperti itu. Otomatis karakternya marah. Marah itu kan dosa, Mas. Benar nggak? Apalagi itu masuk kata mendolimi diri sendiri, dolimu nafsah, kan gitu. Termasuk kata kalau marah berarti ada yang dimarahin juga. Oke. Dan kalau kita misalkan contoh, kan tadi sudah jelas dalilnya, saya sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Justru malah saya pakai dalil-dalil agama.
menjelaskannya. Tadi sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, kan gitu. Sempitnya rezeki karena apa? Dosa. Lah dosa itu kan partikel api, Mas. Karena melakukan apa? Sebuah kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Seperti teman-teman marah, pegel, mangkel, dongkol, sedih. Itu kan dosa itu. Itu kan partikel api. Apalagi ada kata mengeluh. Orang yang mengeluh pasti hidupnya susah. Itu sudah ada dalilnya kan? La in syakartum la izidanakum. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Tapi wala in kafartum inna adabi lasadid. Tetapi kalau kalian semuanya itu kufur nikmat, tak kasih masalah-masalah yang sangat-sangat pedih. Kan seperti itu. Coba prosentasikan teman-teman. Hidupnya panjenengan semuanya teman-teman banyak mana? Banyak prosentasenya banyak mana? Banyak syukurnya atau banyak kufurnya? Banyak mengeluhnya? Nah ini harus dipahami. Termasuk mengeluh itu dosa yang paling besar, Mas, kalau menurut saya. Mengeluh itu dosa yang paling besar. Ada nggak dosa yang lebih besar daripada mengeluh? Kira-kira ada nggak? Mas Afif ada nggak kira-kira? Dosa yang lebih besar daripada mengeluh? Kira-kira ada nggak? Ya, kata lain dari dosa itu partikel api tadi, Mas. Gitu loh. Ada nggak kira-kira dosa yang lebih besar daripada mengeluh? Coba teman-teman, bisa dijawab nggak? Ada nggak? Ada nggak Mas Afif? Kalau setahu saya ya Mas ya, dosa yang paling besar itu kan ada 3, membunuh, berzina, dan meminum minuman keras. Gitu. Oke. Jenengan misalkan nih, misalkan berzina, ya kan? Berzina itu kenapa masuk dosa besar? Karena apa? Merugikan. Dan kalau panjenengan mohon maaf gitu ya. Misalkan berzina bayar, ya kan? Di situ nggak ada yang dirugikan. Bertanggung jawab, di situ nggak ada yang dirugikan. Membunuh kenapa gitu ya? Membunuh kenapa nggak ada? Membunuh itu yang dirugikan siapa? Orang lain. Tinggal minta maaf dengan ruh yang dibunuh. Syirik misalkan, menyembah selain Tuhan. Hari ini Mas Afif menyembah Tuhan karena hidupnya gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Menyembah selain Tuhan. Karena hidupnya ternyata menyembah selain Tuhan, hidupnya cuma gitu-gitu doang, gitu ya. Gitu-gitu aja. Akhirnya kembali kepada Tuhan yang lama. Kira-kira Tuhan yang lama ngasih maaf nggak? Kira-kira Tuhan yang lama ngasih maaf nggak? Mas Afif? Enggak. Iya, enggak Mas. Berarti Tuhan yang lama nggak ngasih maaf gitu. Kan sudah kembali kepada sang Tuhan. Berarti Tuhan bukan pemaaf. Iya. Berarti Tuhan nggak pemaaf dong. Iya, Mas, iya. Betul kan? Iya, dikasih maaf. Ya, kalau tobat dikasih maaf ya. Iya, kalau tobat dikasih maaf. Kita minta maaf dikasih maaf. Kita menyakiti orang lain, kita tinggal minta maaf dikasih. Kita menfitnah, kita tinggal minta maaf dikasih maaf juga. Tapi kalau Mas Afif marah-marah, pegel, mangkel, dongkol, mengeluh, itu berarti menyakiti diri sendiri itu. Gimana cara minta maafnya, Mas? Gimana caranya minta maaf? Kalau tadi membunuh gampang, tinggal minta maaf dengan yang dibunuh atau dengan keluarganya, itu dimaafkan, selesai. Kita durhaka kepada orang tua, kita tinggal minta maaf sama orang tua, selesai. Kita dimaafkan, selesai. Tapi kalau Mas Afif mengeluh gitu ya, mengeluh, itu yang disakiti siapa Mas Afif? Diri sendiri. Gimana cara minta maafnya Mas Afif? Gimana cara minta maaf terhadap diri sendiri, menyakiti diri sendiri, gimana? Mau istighfar setiap hari, nyatanya bisa tuh, Mas. Hah? Apa Mas? Kalau nggak disembuhkan nggak bisa. Iya. Kalau nggak disembuhkan nggak bisa. Nggak bisa. Mau istighfar setiap hari nggak bisa. Nyatanya hidupnya tetap susah. Uang tetap habis-habis saja. Makanya saya bilang mengeluh adalah dosa yang paling besar. Yang paling besar di dunia ini. Itu mengeluh. Karena apa? Ada dalilnya.
La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid gitu loh. Tapi kenyataannya, faktanya, setiap hari teman-teman mengeluh. Bener nggak? Iya. Bener kan Mas Afif? Iya. Nah, makanya di sini ya, makanya yang harus dipahami Mas Afif ya, dosa. Kalau di dalam agama Mas Yunus, sempitnya rezeki itu karena dosa. Lah dosa itu partikel api, Mas. Dosa itu kalau sudah diperbuat, sudah diproduksi, itu bentuknya secara ilmu fisika kuantum itu partikel api, Mas. Secara ilmu agama penyakit ain, Mas. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Kalau secara medis, jadi semuanya bisa dijelaskan dengan cara ilmu, Mas. Secara medis itu namanya hormon kesetresan, Mas. Ya, seperti itu. Nah, itu seperti itu, Mas. Oke? Bisa dipahami, Mas? Oke, siap, Mas. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya Bisa, seperti Mas. itulah. Berarti intinya dari kayak tadi kan Mas Yunus menerangkan ada menanamkan dalam mindset kita dalam alam bawah sadar kan begitu nggak sih? Iya. Nah, itu berarti kan supaya istilahnya itu dalam feeling kita atau rasa kita itu selalu husnudzon pada Allah kan begitu ya Mas ya? Betul sekali Mas, karena inda doni abdibi Mas. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya Mas. Tapi kenyataannya prakteknya teman-teman prasangkanya selalu susah, selalu sulit, selalu seperti itulah. Gitu. Itu seperti itu. Dan mungkin begini Mas, mungkin yang dialami teman-teman itu adalah ketika bagaimana kita ini dalam kondisi sulit, benar-benar sulit dan menanamkan itu gitu. Itu kan nggak semudah langsung dimasukkan begitu saja begitu Mas. Makanya dengan cara merubah sikap sifatnya dulu, Mas. Jadi jangan menambah partikel api dulu. Jadi setelah Zoom ini selesai, teman-teman jangan menambah partikel api dulu, jangan menambah dosa lagi gitu loh maksudnya. Supaya apa? Supaya partikel api yang sudah terproduksi di dalam diri ini gitu, dia itu mengendap sehingga mudah menanamkan apa program baru ke alam bawah sadar itu gitu Mas. Siap. Nah seperti itu. Nah makanya apa? Syukur. Iya betul sekali Mas. Karena itu udah dalam masuk kondisi ranah apapun. bahaya itu. Walaupun ada kebahagiaan alhamdulillah, datang musibah alhamdulillah, begitu juga Mas ya. Itu maksudnya Mas, gitu loh. Itu namanya apa? Nerimo ing pandum lek jarine Mbah Mbaya dhewe. Kesalahannya manusia itu cuma satu loh Mas. Gak mau menerima uripe, gak mau menerima hidupnya, ngono loh. Dan orang ciri-ciri orang yang gak mau menerima hidupnya itu mengeluh, ngono loh Mas. Iya. Ya di situ. Makanya itu kan, iya, makanya kan itu Mas ya ada apa itu dalil. Kalau nggak ridho dengan Allah menjadi Tuhan, maka carilah Tuhan selain Allah gitu. Kan ada dalil itu Mas. Iya betul sekali Mas. Ada di situ hadisnya, gitu loh. Nah ini ya memang mau nggak mau ya memang susah sulit. Karena teman-teman sudah dari kecil salah pola mindset, pola hidup gitu kan. Makanya ya harus pelan-pelan dirubah gitu. Kalau mau cepet ya makanya tadi saya bilang boleh silakan teman-teman ya, teman-teman mengikuti RK dengan cara menabung di RK nggak apa-apa. Uangnya nggak hilang kok Mas, uangnya nggak hilang. Aman. Nanti kalau sudah penuh akan diinformasikan ini sudah penuh. Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan RK di mana? Karena setiap bulan, 1 bulan 2 kali itu ada pelatihan RK, Mas. Iya, siap. Begitu. Terus itu Mas, saya mau tanya lagi, tolong dijelaskan Mas. Kan tadi itu kan Mas Yunus menjelaskan kita itu dari kecil itu ditanamkan mindset kalau nggak bekerja ya nggak dapat uang kan begitu ya. Ya. Nah, tapi pada realitanya Mas, itu kalau apa itu realita ya, faktanya itu ya
ya orang kalau bekerja itu pasti dapat uang begitu loh. Tapi tadi Mas Yunus maksudnya ngene loh Mas. Orang kalau nggak bekerja nggak dapat uang, duitnya entek-entek aja ngono loh Mas. Terus misalkan gini, lah wong kerja aja itu uangnya itu ya banyak, kebutuhan cepet habis, apalagi nggak bekerja kan gitu. Nah ya makanya sing tak maksud itu ya, yang tak maksud tolong dipahami ya. Dari kecil kita sudah disuguhi untuk mendapatkan uang itu kan, untuk mendapatkan uang harus bekerja. Padahal kalau tadi penjelasan saya tadi, uang itu datang bukan karena bekerja. Uang datang bukan karena bisnis, karena usaha, bukan. Hanya karena kita melayakkan diri untuk didatangi uang aja, kan gitu Mas. Kan mindsetnya artinya kalau melayakkan nanti kayak sebab-sebabnya itu datang sendiri begitu ya Mas ya? Ya otomatis toh Mas. Oh ya, siap. Iya, itu kesalahan pola hidup di awal Mas. Kan tadi saya bilangnya gini, bukan mendapatkan, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan uang harus bekerja. Kan gitu proses kita dari kecil kan disuguhi seperti itu, bener nggak? Iya. Sehingga mau nggak mau tertanam di alam bawah sadar untuk mendapatkan uang harus dengan cara bekerja. Bahkan ketika sudah dapat uang cepat habis, kan ngono. Ini bagaimana caranya cuman kerja ecek-ecek, cuman kerja kecil-kecilan, tapi uangnya itu bisa ratusan juta sampai miliaran, ngono loh Mas. Siap. Nah, mantap itu Mas. Ngono, sing tak masuk ngono kuwi ngono loh Mas. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Bisa Mas. Alhamdulillah bisa. Matur suwun Mas. Oke, siap Mas Afif. Mas Afif mana Sidoarjo? Nggih, Sidoarjo Wage Mas. Oke, deket kono aja Mas. Nggih. Terus Mas mau tanya-tanya lagi Mas ya. Ya, silakan. Itu dikatakan everything is energi gitu. Oke. Ini minta benar, maksudnya biar lebih jelas gitu. Jadi maksudnya kan kita itu harus memperbaiki energi kita gitu kan. Jadi kalau energi kita itu positif gitu, maka yang datang itu akan positif terus. Begitu ya Mas ya? Maksudnya Mas ya? Itu secara ilmu pengetahuan. Bahasanya begitu. Secara ilmu pengetahuan kalau kita positif, otomatis yang datang pun juga positif. Karena di kita manusia itu mempunyai medan elektromagnetik. Itu kalau bahasa spiritualnya kita punya aura. Ya. Jadi kalau bahasa spiritual aura. Tapi kalau bahasa pengetahuannya itu namanya medan elektromagnetik. Itu dijelaskan di buku Becoming Supernatural karangan Joe Dispenza. Ketika aura kita itu bagus, gitu ya, medan elektromagnetik kita bagus, otomatis yang ketarik pun juga bagus. Kalau bahasa agamanya, inna inda doni abdibi, Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya yang diciptakan oleh Tuhan, yang diwujudkan oleh Tuhan, doa-doanya teman-teman, itu bukan mulutnya, melainkan hatinya, rasanya, getarannya. Itu seperti itu. Makanya dikatakan apa? Everything is energy. Siap. Nah, itu seperti itu. Jadi semuanya bisa dijelaskan Mas dengan cara pengetahuan, spiritual, agama, medis, itu semuanya nyambung. Ya, oke, seperti itu. Terima kasih Mas penjelasannya Mas. Oke, siap. Sama-sama. Oke, yang tertarik lain dengan ilmunya Mas Yunus ini. Saya tertarik dengan ilmunya Mas Yunus ini. Enggak tahu waktu itu waktu itu ya lagi scroll YouTube gitu kan. Tiba-tiba itu keluar RK gitu. Terus ketika saya mendengarkan kok sepertinya itu bagus gitu, menarik. Bahasanya itu menarik gitu kan, membahas spiritual dan kemudian energi, kemudian ya begitu yang hubungan dengan finansial juga gitu. Iya. Ya bagus gitu. Oke Mas, matur suwun Mas. Siap. Kita ngapain hidup kalau nggak kaya, ngono loh Mas? Itu saya tuh pernah dengerin ternyata Mas Yunus itu kan maksudnya kan berawalnya dari orang yang berlaku tirakat juga nih ternyata nih. Waktu itu Mas Yunus pernah bercerita dalam YouTube-nya itu pernah puasa apa itu yang waktu sampai digenteng gitu. Kayak ya, banyak setiap Mas. Malam itu banyak sekali apa? Mas.
Banyak sekali saya itu melakukan tirakat macam-macam, Mas. Ada melek 7 hari 7 malam. Ada puasa kungkum, puasa pendem, puasa ngerowot, puasa mutih, puasa wiritan di atas genteng, puasa ngalong. Itu banyak sekali, Mas. Makanya dengan apa yang saya lakukan itu, saya nggak kepingin teman-teman itu merasakan seperti apa yang saya rasakan gitu loh. Kalau ujung-ujungnya cuman kaya gitu ya, ujungnya cuman kaya, ngapain susah-susah kayak saya dulu gitu loh. Karena saya udah dapat ilmunya. Oh ini loh. Makanya saya kasihkan kepada teman-teman. Makan ya Mas gitu Mas ya. Iya, betul sekali Mas. Saya rasa Mas Afif dengan teman-teman kalau mengikuti tirakat yang pernah saya lakukan, saya rasa nggak mungkin kuat. Belum tentu kuat. Nggak mungkin. Nggak mungkin kuat. Makanya apa? Saya nggak kepengen teman-teman, mohon maaf ngapunten, hari ini masih punya beban, punya masalah gitu ya, punya hutang, terus disuruh untuk tirakat gitu. Ya malah nggak dapat toh teman-teman. Makanya apa? Cukup tirakatnya dikit-dikit aja ya, 10 menit, 15 menit tapi bisa merubah hidupnya, ngono loh Mas. Itu maksud saya gitu loh. Gitu. Terus gini Mas, saya mau tanya lagi nggak apa-apa ya Mas ya? Sebentar Mas, saya menjawab Pak Naim ini. Dari tadi kok tanya tentang Isra Mi'raj. Nanti aja Mas. Yang penting ki sugih, gak usah bahas Isra Mi'raj sih. Ya, mohon maaf, ngapunten. Ya. Sing penting sekarang iki duitnya akeh, sugih, iso bayar utang, untuk Isra Mi'raj gampang kuwi. Penjelasan ngono kuwi gampang. Oke ya? Oke, silakan Mas. Begini Mas, dalam dunia spiritual itu kalau saya perhatikan ya Mas ya, itu kok banyak yang mendasari mungkin ya, itu dengan meditasi ya Mas ya. Gitu Mas ya. Ya, betul. Baik itu di orang kejawen atau apa gitu kan Mas ya. Ya betul. Nah, saya tuh ya, begini Mas. Istilahnya itu saya terus terang Mas, belum bisa Mas. Meditasi itu belum bisa. Maksudnya sampai bisa tenang, kemudian bisa apa ning dan nung itu kan istilahnya nang ning nung ya, tenang terus hening terus dunung kan begitu. Itu belum bisa Mas, terus terang Mas. Nah, gitu. Enggak gitu. Itu penjelasan yang keliru. Gimana Mas? Ya namanya meditasi itu enggak butuh tenang kok. Lah, terus tapi nanti kalau ikut RK ya saya ajarkan bagaimana meditasi itu gitu. Fokusnya di cakra mana saja gitu. Oh, iya Mas. Saya tanya lagi Mas. Cakra itu apa sih Mas? Cakra itu Mas? Cakra itu sumber-sumber letak-letak energi di dalam tubuh kita Mas. Oh. Gini ya, jangan teman-teman ya, mohon maaf. Teman-teman kalau hari ini tidak berspiritual, mohon maaf ya. Ini spiritual jangan dipahami klenik ya. Jangan dipahami klenik loh ya. Ada spiritual, ada supranatural, ada supernatural. Oke, ini jangan dipukul rata semua. Kalau spiritual itu ilmu tentang hidup. Kalau supranatural itu ilmu tentang gaib. Saya tidak mengajarkan supranatural. Oke. Saya juga tidak mengajarkan supernatural. Yang saya ajarkan spiritual. Spiritual berasal dari kata spirit. Spirit itu maknanya artinya adalah semangat. Nah, semangat itu hanya ada di dalam hidup. Bagaimana ilmu hidup untuk menjalani hidup supaya hidup itu mulia, kaya raya, makmur dan sentosa gitu loh Mas. Ya. Nanti lagi pengen sakti ngomong aku tak warai dewe Mas. Nah, ini misalnya pengen sakti gampang kuwi. Gampang, soalnya aku pernah tirakat sembarang kalir kan ngono. Ya. Jadi ilmunya RK bisa digunakan untuk mengobati orang juga lah Mas. Sangat-sangat bisa. Banyak sekali orang di RK yang tiba-tiba jadi dukun. Banyak sekali Mas. Banyak sekali. Jadi teman-teman di sini saya jelaskan dulu Mas Afif ya. Jadi di dalam RK nanti saya ajari 4 ilmu. Ya, saya ajari 4 ilmu, yaitu praktek meditasi penurunan gelombang otak. Jadi otak manusia itu ada 5. Ada otak gelombang beta, beta, alfa, delta, theta, sama gamma. Lihat otaknya teman-teman ini adalah otak teman beta. Beta itu otak yang seperti apa? Otak yang sumpek, rupek, bingung, khawatir, stres. Itu gelombang otak beta. Sekarang masih seperti itu teman-teman?
Ya ngono lho, garek ngakoni ae. Kan saya Ya, tahu. iya, iya. Iya, iya kan? Kan gitu. Nah, nanti saya ajarkan yaitu praktek bagaimana cara menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Alfa itu gelombang otak bagaimana? Nanti bisa search di Google ya. Alfa itu gelombang otak bagaimana? Gelombang otak tenang, santai, damai, pelong, bahagia. Kalau gelombang otaknya sudah tenang, santai, damai, plong, bahagia, otomatis vibrasinya sama dengan uang. Uang mau datang, usaha yang biasanya sepi tiba-tiba rame. Biasanya nggak ada pesanan, tiba-tiba pesanan meludak. Tiba-tiba nggak dapat uang, tiba-tiba dikasih uang datang. Kenapa? Karena gelombang otaknya turun, ketenang, santai, damai, bahagia. Dan yang kedua, nanti saya ajarkan pelepasan partikel api yang berupa tiga tadi. Emotional block, memory block, dan mental block. Masalah manusia cuma 3 ini saja. Yang saya jelaskan. Itu harus dilepaskan. Itu kalau dibiarkan di dalam diri, di dalam badan kita, ya itu akan terus menjadi masalah dalam kehidupan kita. Itu. Terus yang ketiga, saya ajarkan memprogram ulang, yaitu sistem alam bawah sadarnya teman-teman dengan memasukkan kata kunci atau kata kunci tentang kelimpahan, tentang uang dan lain-lain, tentang hidup bahagia dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya ajarkan praktek ilmu scripting kuantum jam. Kita melancong ke dimensi kuantum atau dimensi masa depan, itu menulis tentang masa depannya teman-teman. Jadi yang ditulis masa depannya teman-teman. Teman-teman pengen punya apa, rumah besar, Alphard, tanah 100 hektar, uang sekian, itu ditulis di situ. Dan itu mempunyai portal menuju dimensi masa depan. Itu namanya dengan ilmu alkemis, atau kalau di dalam Islam dengan ilmu alkimia. Dan itu yang nanti saya ajarkan di teman-teman di RKBE, teman-teman. Ada 4 ini, gitu. Oke, keren nggak? Keren loh. Mantap, Keren. mantap. Kalau RK ini nggak ada manfaatnya, Mas Afif dan teman-teman. Mungkin sejak tahun 2019 pelatihan 1-2 kali udah selesai, mungkin. Tapi alhamdulillah detik ini RK masih banyak pelatihan, dan alumni RK tidak dibiarkan tengkeleler gitu, enggak. Saya terus memberikan edukasi lewat Zoom, dan itu free, enggak bayar. Ada sarasehan, ada Zoom, ada WA yang aktif selamanya sampai teman-teman bosen, loh gitu. Dan WA Mas Yunus tanya kapanpun juga dijawab. Dan ada live TikTok, ada YouTube, jadi banyak sekali pengetahuan. Jadi habis ikut pelatihan tidak dibiarkan gitu aja, enggak. Terus akan kita belajar terus-menerus, belajar, dan belajar. Yaitu lewat apa? Lewat sarasehan, lewat Zoom. Jadi nanti teman-teman habis mengikuti pelatihan RK itu, teman-teman ada Zoom pendalaman selama 2 kali. Setelah Zoom pendalaman, nanti akan ada Zoom setiap bulan dengan apa? Dengan alumni RK keseluruhan. Jadi tidak dibiarkan habis pelatihan udah selesai gitu, enggak Mas. Karena saya manusia yang bertanggung jawab kok. Tenang aja, aman. Apa? Ada di Pontianak kapan, Pak? Untuk sementara cuman ada di 7 kota tadi, Mas Romeo. Ya, ada di Bali, ada di Jakarta, Semarang, Jogja, terus Bandung, sama Kediri, sama Surabaya, Mas. Untuk di Balikpapan atau luar pulau yang selain Bali kita belum ke sana, Mas. Karena menyelesaikan di Jawa nggak selesai-selesai, Mas. Menyelesaikan di Jawa nggak selesai-selesai. Jadi sementara mohon maaf masih ada di Pulau Jawa saja dan di Bali, nggih. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman ya. Saya berikan kesempatan, kemudahan kepada teman-teman untuk nabung di admin RK, di RK ya. Untuk nanti supaya teman-teman bisa mengikuti RK dan merubah nasibnya dengan cara yang cepat gitu ya. Bukan cara instan ya, saya bilangnya bukan cara instan, tapi dengan cara yang cepat
ya, boleh silakan nanti segera menghubungi admin supaya nanti bisa ini khusus teman-teman yang di sini saja ya, bukan yang ada di luar ya. Ini khusus teman-teman di sini kalau mau nabung untuk mengikuti pelatihan RK monggo silakan ya. Di situ Mbak Intan sudah itu mengirimkan nomornya bisa dicatat ya teman-teman. Itu bisa dicatat, silakan bisa menabung di situ ya. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi yang baik silakan dilakukan, dan yang tentunya saya ingatkan lagi, ayo kita tobat. Tobat dari apa? Tobat dari sikap sifat kita yang tidak baik. Mulai dari pegelan, marahan, pegel, mangkel, gitu ya, dendam, dongkol, sedih, mengeluh, kita hilangkan semua. Kita bukan hilangkan, kita tidak usah melakukan itu. Jadi jangan menambah partikel api lagi, gitu ya, supaya finansialnya mulai bertambah bagus, sehingga finansial bagus dan akhirnya nanti bisa bahagia dan syukur-syukur bisa menambah ilmu untuk mengikuti RK. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Jika ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Sebelum saya akhiri, saya akan berdoa, saya akan sabdakan kepada teman-teman, tolong tangannya ditaruh di depan kamera seperti ini. Ya. Jadi tangannya ditaruh di depan kamera seperti ini. Setelah saya sabdakan selesai, terus dibuat apa? Raup seperti ini dengan ditarik ke dalam muka seperti ini. Kalau sudah telapak tangannya ditaruh di muka, ditarik ke belakang seperti ini. Begitu ya? Oke, teman-teman silakan ditaruh di depan kamera semua tangannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sabdakan jam ini, hari ini, malam ini, jam ini, detik ini, menit ini, semua teman-teman yang mengikuti Zoom sudah berkelimpahan uang-uangnya ratusan juta sampai miliaran rupiah, dan sudah berkemudahan di dalam menjalankan usaha, bisnis, dan karir serta kerjanya, dan sudah hidup sehat, sudah sembuh dari sakitnya, dan sudah mengikuti RK dengan cepat dan ajaib. Amin. Silahkan ditaruh di muka. Tarik nafasnya dan ditarik tangannya. Oke teman-teman, terima kasih kebersamaannya hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu-satu namanya ya. Ada di sini Mas Aris, ada Mbak Ramadini, ada Pak Sugiono, Ibu Aisyah, Ibu Sri, Bu Ika, Bu Kembang, Bu Mas Aziz, Bapak Rilmi, gitu ya. Ada Pak Setio Hadi, ada Pak Subang, Bu Siti, Bu Lucy, dan Bu Vivi, Pak Mas Romeo, Pak Gondes, Pak Vivo, Pak Naim, dan Pak Pujiono, dan lain-lain. Saya tidak bisa menyapa satu-satu, yang jelas saya sudah bisa tahu semuanya dan sudah tukar energi dan sudah saya sabdakan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pelatihan RK. Ya pasti kita ketemu dan pasti terjadi ya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Santi, santi, santi om. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye-bye.